Cadas, dulu rangkul kelompok 212, sekarang Prabowo merapat ke NU demi kekuasaan. Satu hal yang penulis kagumi dari seorang Prabowo adalah ketegarannya dalam menghadapi kekalahan yang bertubi-tubi. Bayangkan saja, 4 kali pilpres ia selalu gagal terpilih jadi presiden, tapi masih mau ikut juga. Benar-benar lelaki berhati baja. Di pilpres 2004, Prabowo mencalonkan diri sebagai capres dari Partai Golkar melalui konvensi. Kala itu ia kalah suara dengan Wiranto. Di pilpres 2009, Prabowo jadi cawapres Megawati. Pasangan ini dikalahkan oleh SBY dan JK. Hal ini tentu tidak lepas dari mindset sebagian masyarakat. Kita bahwa presiden itu harus laki-laki. Di pilpres 2014 dan 2019, Prabowo dikalahkan Jokowi. Gak kebayang bagaimana rasanya dikalahkan oleh orang yang pernah diusungnya sebagai calon kepala daerah 2 kali berturut-turut pula. Pasti perasaan di dalam diri Om Prap dongkol banget. Karena oke lah, Prabowo banyak duit alias uang yang ada di kantongnya tidak berseri, tapi malunya itu Ferguson yang gak nahan. Penulis saja pernah kalah dalam pemilihan ketua kelas, malu banget. Apalagi kalau sampai kalah di pilpres berkali-kali. Dan itu diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke pula. Kalau nggak kuat iman, bisa-bisa gantung diri di pohon jagung. Dan menurut hemat penulis sih, ada yang dilakukan oleh Prabowo pada Pilpres 2019 lalu sudah masuk ke ranah menghalalkan segala cara. Kira-kira begini yang ada di benaknya. Apapun caranya saya harus terpilih jadi presiden, meskipun pada akhirnya gagal juga. Lantas, apa bukti kalau Prabowo kala itu menghalalkan segala cara demi mendapatkan kekuasaan? Seperti tanpa bersalah, ia merangkul kelompok intoleran di negeri ini. Tidak tanggung-tanggung, beberapa kadrun pun duduk di kursi elit Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Sandi kala itu. Seperti Ketua PA 212 Slamet Ma'arif didapuk sebagai Wakil Ketua BPN, serta ex-Vice Presiden PT Energi Mega Persada atau pemilik saham terbesar PT Lapindo Brantas yang juga menjabat sebagai Ketua GNPF Ulama, Yusuf Martak, diberi posisi sebagai anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo dan Sandi. Termasuk si Habib palsu Novel Bamukmin juga tercatat sebagai timses Prabowo dan Sandi ini, yang kala itu ia pernah mengatakan cinta sama Prabowo Sandi dijamin masuk surga. Kalau cinta sama Prabowo dijamin masuk surga, penulis nggak yakin Titik Soeharto mau bercerai sama dia. Sebenarnya, Prabowo kalah di Pilpres 2019 bagus juga sih, karena kelompok yang merasa paling benar sendiri tersebut nggak jadi berkuasa. Coba bayangkan, kalau seandainya Prabowo jadi presiden, pasti ada dari kelompok 212 yang dapat jabatan strategi di negeri ini sebagai balas jasa. Seperti Novel Bamukmin bisa saja diangkat jadi Menteri Agama, Gus Nur jadi Komisaris Pertamina, Munarman jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan, dan Rizik jadi Imam Besar Masjid Istiqlal. Bisa-bisa prediksi Prabowo 2030 Indonesia bubar benar-benar jadi kenyataan kalau kadrun turut pegang kekuasaan. Sekarang menjelang Pilpres 2024, strategi politik Ketua Umum Partai Gerindra itu sepertinya berubah. Ia tidak lagi merangkul kalangan kadrun, tapi mencoba mengambil hati kalangan Nahdliyin. Lihat saja aksinya beberapa hari ini, Prabowo banyak bertemu dengan tokoh-tokoh NU. Pertama, ia bersilaturahmi ke Jawa Timur, menemui penguasa sana, Khofifah Indar Parawansa. Yang kita tahu sendiri bahwa Khofifah ini merupakan ketua Muslimat NU. Selanjutnya, Prabowo juga menjalin silaturahmi ke Ponpes Tebuireng, Jombang. Yang Ponpes ini NU banget karena didirikan oleh pendiri ormas Islam terbesar di Indonesia tersebut, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Tidak hanya itu, Prabowo juga menyempatkan diri nyekar ke makam Gus Dur dan Kiai Hashim yang memang letaknya berada di kompleks pesantren. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah soal pernyataan Gus Dur, Prabowo bakal jadi presiden di usia tua. Sekarang sudah digembar-gemborkan lagi di media.
Lantas, apakah dengan mendekati NU ini, peluang Prabowo untuk terpilih jadi presiden semakin besar? Kelompok 212 sudah nggak mau lagi mendukungnya pasca jadi Menteri Jokowi. Sementara Prabowo sudah terlanjur dicap dekat dengan kelompok intoleran oleh kalangan moderat. Jadi, ini saran gratis buat Om Prap. Daripada kalah lagi dan bikin repot banyak orang lagi dengan main presiden-presidenan serta sujud syukur, mending gak usah nyapres deh. Artikel ini ditulis oleh Ferry Padli di siwar.com. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar.